memuji menyembah-Mu pagi hari siang hari ini Bapa. Apapun permasalahan kami yang kami hadapi Tuhan, kami mau letakkan itu dulu, kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang mampu. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi kami menerima damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami Bapa datang padamu. Benar, kerinduan kita datang kepada Tuhan. Datang padamu.
orang pun jua seperti Kau Yesus. Lagi kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Allah yang begitu mengasihi setiap kami, Allah yang begitu setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu buat kami yang tidak layak Kau layakkan, kami yang tidak setia, Kau tetap setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami mau memuji menyembah pagi. Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan, Kau yang rawat setiap kami. Kau tahu Tuhan, kami datang mungkin dengan banyak pergumulan, tapi kami tahu Kau sanggup. Kau rawat setiap kami, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan, salam kanan kirinya, katakan Allah begitu luar biasa buat hidupmu, buat hidupmu. Amin. Dia sanggup bilang, dia sanggup. Dia sanggup bilang. Ayo semua bilang, dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya yang begitu dalam buat kita. Dia begitu setia. Amin. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Karena betapa dalam dan luar biasa kasih-Nya. Amin. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan.
Bang. Indahnya. Senyum ya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih bersama kita. Amin. Kita sudah mengecap kasih setia Tuhan. Ya, semua merasakannya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah kau baiknya, baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Yang mengecap kasihnya Tuhan. Ucapkan dan lihatlah dia baik saudaraku. Betapa baiknya Tuhan. Dia sangat baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yang mengasihi kita. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ayo jemaat, syukur bagimu Tuhan. Tepuk tangannya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya ya. Sudah buat Tuhan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua bersyukur buat Tuhan. Amin. Benar ya. Pulang dari sini jangan ada yang bermut ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar perkataan Tuhan untuk hidup kita yang mampu mengubahkan kita. Amin. Maulah ya ditegur sama firman Tuhan ya. Dan mau berubah itu yang paling penting. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
kasih buat saat ini kami bersekutu. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di hidup kami. Biarlah dalam segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu kami juga akan diberkati oleh firman-Mu. Karena di dalam hadirat Tuhan kuasa iblis tidak mampu bekerja, tetapi Roh Allah yang bekerja di dalam hadirat Tuhan, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan akan menjadi benih terbaik dan kami menjadi tanah yang baik untuk berbuah di dalam kebenaran. Kami terima dengan iman ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Ketika kita bisa bersekutu atau beribadah, itu adalah anugerah Tuhan. Dan satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara sadari, ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, artinya Bapak Ibu Saudara sedang meresponi anugerah Tuhan. Karena sering sekali banyak pribadi yang tidak meresponi lagi. Arti meresponi ini begini, tidak mungkin seseorang bisa menikmati sesuatu kalau dia tidak menerima apa yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, saya percaya kita adalah orang-orang yang meresponi kasih karunia Tuhan. Hari ini kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Hari ini ada satu pesan yang mau saya sampaikan mengenai mengenal pikiran dan kehendak Allah. Sekali lagi, mengenal pikiran dan kehendak Allah. Jadi Bapak Saudara, makanya ini coba kita lihat, kita baca terlebih dahulu pembacaan ini supaya nanti kita lihat, kita pelajari bersama. Saya baca ayat pertama, nanti Bapak Saudara ayat kedua, kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Ayo 7 kita baca bersama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga pada satu orang dosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terima kasih buat kerjasama saudara. Jadi dari pembacaan ini tadi kita bisa melihat ada dua kelompok orang yang datang kepada Yesus. Satu pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan satu kelompok rohaniawan. Karena orang-orang yang di bait Allah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang kudus, mengkuduskan dirinya dengan perbuatannya dan dengan pikirannya. Tapi hari ini saya tidak sedang mengajak kita dalam perspektif cara berpikir setiap pribadi orang, tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat apa yang dilihat dan dipikirkan oleh Yesus. Artinya kita tidak mengambil kesimpulan apa yang saya pikirkan, apa yang dipikirkan oleh orang lain, tapi hari ini satu hal yang saya mau ajak kita bersama melihat
apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, dan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Karena sering sekali kalau menarik kesimpulan dari perspektif pikiran masing-masing, kacau kita ini. Karena semua orang akan punya konsep berpikir masing-masing. Tapi untuk mendahului ini memang satu hal yang harus kita sadari, bahwa manusia bukan hanya punya tubuh dan roh. Tubuh itu artinya manusia memang tubuhnya diambil dari debu tanah, dan makanya syatano artinya dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi hari ini ada satu lagi yang harus kita sadari, bahwa setiap manusia punya jiwa. Makanya sering sekali kalau kita berdoa, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Tapi kita melupakan bahwa setiap orang itu punya jiwa. Makanya dalam ranah pelayanan teologi pun ada psikolog. Ada artinya jurusan, artinya belajar mengenai kejiwaan. Bahkan beberapa kali saya melayani orang yang kerasukan, tidak selalu karena roh jahat, gangguan jiwanya. Ada karena pikirannya, depresi hidupnya, karena persoalan yang dia jalani. Makanya kalau kita tengking-tengking pun dalam nama Yesus, iblis pergilah. Iblisnya bukan dia, tapi pikirannya sendiri. Apa yang mau ditengking? Jiwanya dari dalam dirinya, kan tidak mungkin. Jadi ini coba kita lihat bersama. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Mungkin tolong tampilkan supaya kita baca ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Karena kita manusia ini, karena berulang kali saya katakan manusia ada bukan karena leluhurnya ada, tetapi keberadaan kita membuktikan bahwa kita punya manusia yang sudah terdahulu. Contoh sederhananya saya terjemahkan begini. Saya ada bukan karena Panjaitan ada, tapi saya ada membuktikan bahwa Panjaitan pernah ada di muka bumi ini. Tapi Panjaitan ada dan saya ada itu karena Tuhan ada. Kalau kita memahami kebenaran ini, kita tidak akan menyimpang. Kita tidak akan gampang dikelabui oleh dunia ini. Berfirmanlah Allah, jadi coba lihat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Jadi cukup jelas bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Secara daging saja tidak mungkin berbeda, tidak akan jauh berbeda wajah anak dari orang tuanya. Waktu lalu saya ngobrol dengan istri di rumah, anak kita nanti kalau putih gimana ya? Saya, oh itu udah lain lah, itu bener lain loh bapaknya, itu katanya. Jadi artinya secara daging pun, bahwa seorang generasinya itu seperti apa dirinya. Jadi oleh sebab itu dikatakan baiklah, di sini bukan soal gambar daging yang selalu kita poles dengan gincu dan skincare, tapi ini soal di mana sifat karakter, artinya jiwa, kepribadian Allah itu diletakkan dalam diri manusia. Makanya Pinahan ada otaknya, tapi dia nggak punya jiwa. Jangan nanti berpikir, oh ini ada jiwanya, nggak ada. Hewan tidak punya jiwa karena hewan tidak diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tapi manusia punya jiwa. Dan setiap manusia sudah diletakkan Allah bahwa setiap manusia itu punya jiwa, artinya serupa segambar dengan Allah. Tapi satu hal yang harus kita pahami, tolong tampilkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Belum kita lihat ke pembacaan tadi. Karena manusia jatuh dalam dosa, ada kekacauan. Bukan hanya kekacauan antara manusia dengan Allah atau dengan sesamanya, tetapi ini coba lihat. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Artinya alam semesta dan segala isinya diciptakan olehnya. Tetapi apa? Tetapi dunia tidak mengenal. Dosa itu kenapa disebut kegelapan? Karena kita tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya. Berbahagialah kita
yang sudah mendengar kebenaran Allah. Kenapa kita tahu manusia itu diciptakan? Karena Alkitab mengatakan demikian. Kalau enggak, jangankan mengenal Allah, wajah generasi di atas kita keempat, kelima aja kita nggak pernah tahu. Saya mungkin saya bawa marga Panjaitan, tapi saya tidak pernah kenal wajah Panjaitan itu seperti apa. Tapi setidaknya nggak jauh-jauh beda lah dari ketampanan saya. Nggak ikhlas sebenarnya bilang ketampanan saya. Jadi itu artinya manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya manusia bukan hanya punya tubuh karena dari debu tanah, dan bukan hanya punya roh kehidupan karena Allah mengaruniakannya, seperti dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika manusia diciptakan dari debu tanah, maka Allah mengembuskan nafas kehidupan sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Namun setiap manusia juga memiliki jiwa. Ini tadi rupa dan gambar Allah. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Makanya kalau bicara soal perasaan, wanita gurunya lah itu. Jadi saya nggak perlu bahas. Tapi kebenaran bukan soal perasaan, karena jiwa kita sudah rusak karena dosa. Oleh sebab itu jiwa kita perlu dipulihkan. Jadi ini satu hal, saya mau ingatkan selalu bahwa iman itu bukan hanya soal identitas, namun kehidupan yang diubahkan dan dibarui. Kembali ke pembacaan Lukas tadi. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini mengenai mengenal pikiran dan kehendak Allah. Jadi saya ulangi, saya tidak sedang mengajak atau mau belajar apa yang Bapak Saudara pikirkan dan apa yang sedang Bapak Saudara inginkan. Tapi saya percaya semua di sini punya pikiran. Ya, semua di sini punya keinginan, semua di sini punya kehendak, karena kalian punya jiwa. Sama, saya juga. Saya juga punya pikiran, saya juga punya perasaan, saya juga punya kehendak. Jadi saya tidak sedang membahas apa yang kan kalau medsos selalu Pak Cebo ya. Pak Cebo dia bilang apa yang sedang Anda pikirkan. So kepo dia. Padahal solusinya nggak ada. Cuma supaya kita mengungkapkan di media sosial dan semua orang tahu. Dan semua orang tahu juga, kita pun dengan senangnya selalu mengupload. Bahkan ketika galau, ketika ada unek-unek, diupload di media sosial, seluruh dunia lah mengetahui. Ini kita korban korban teknologi. Makanya teknologi kalau nggak bisa dikendalikan bahaya juga. Nah, karena apa yang Anda pikirkan, kita dengan yakin mencurahkan segala sesuatunya di Facebook itu. Apalagi baru-baru kampung biasa itu dikira live streaming wajahnya terus sampai padahal dia mau lihat ini kan. Jadi saya berharap kita bukan lagi orang-orang yang mencari validasi. Oke, hal pertama yang saya sampaikan mengenai supaya kita mengenal pikiran dan kehendak Allah dari pembacaan tadi. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi para pemungut cukai ini, kenapa orang Yahudi benci sekali sama pemungut cukai? Karena dianggap mereka ini adalah pelayan-pelayan kekaisaran Romawi. Jadi dianggap, mungkin kalau dulu zaman penjajahan orang Indonesia bilang seperti antek-antek penjajah, kaki tangan penjajah. Makanya orang Yahudi benci sekali sama pemungut cukai. Nah, dan saya percaya di sini kalau orang-orang biasa berurusan dengan pajak dan apa-apa itu memang orang-orang yang dekat dengan uang, tidak pernah jalan lurus jalannya, pasti miring kanan miring kiri. Jadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, berarti ini bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi sebuah hal yang dikerjakan terus menerus. Biasanya datang kepada Yesus. Kita ini kadang ke gereja pun nggak datang kepada Yesus, apalagi di rumah, apalagi di pekerjaan. Saya ulangi,
kita ini sering sekali lebih buruk dari pemungut cukai dan orang berdosa ini. Mereka biasanya datang kepada Yesus. Kalau kita sering sekali, jangankan di rumah atau di pekerjaan, di bisnis lain sebagainya, di gereja pun sering sekali kita tidak datang kepada Yesus. Artinya tidak datang kepada Yesus itu apa? Kita datang hanya menjalankan sebuah kehidupan keagamaan kita, tapi esensinya nggak ada. Kita hanya menjalankan kegiatan rohani, tapi esensinya rohani semua. Makanya ujung-ujungnya roh halus yang masuk, bukan Roh Kudus. Datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Makanya saya percaya kalau orang yang datang pada Yesus pasti berjumpa dengan kebenaran. Tapi kalau orang datang kepada manusia, kecewa, iya. Jadi semua kita tanpa terkecuali belajarlah kepada pemungut cukai dan orang berdosa ini. Karena itu yang Allah pikirkan, itulah yang Allah kehendaki. Setiap orang itu datang dan mendengar Yesus. Ayat 2. Tetapi ada hal yang sangat berbeda di sini. Makanya sering sekali dalam ranah rohani, dalam ranah pelayanan, ranah gereja, banyak nggak yang saling menghakimi? Bahkan paling aktif saling menghakimi itu di ranah gereja, karena merasa saya rohani, Anda rohani. Maka bersungut-sungutlah. Coba lihat ini. Bersungut-sungutlah siapa? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang mengkhususkan diri supaya mereka itu kudus, supaya mereka itu suci dan berkenan di hadapan semua orang, tidak menjadi penjahat. Dan ahli-ahli Torah. Ahli-ahli Torah itu berarti bukan tahu kitab Torah, bukan tahu firman Tuhan, tapi ahli kitab suci. Kenapa ada orang yang ahli kitab suci masih bersungut-sungut? Pernah nggak menemukan orang bersungut-sungut dalam gereja? Ada. Pernah nggak menemukan orang bersungut-sungut dalam pelayanan? Ada. Dan inilah yang perlu kita pelajari bersama. Dikatakan mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Bahkan bukan hanya menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Karena bicara soal makan bersama-sama dengan mereka, itu bagi orang Yahudi itu bukan hanya soal makan. Pernah nggak tahu, biasanya kalau majikan seorang yang terhormat, kalau dia makan, biasanya orang yang duduk semeja makan dengan dia itu siapa? Pasti orang-orang terhormat. Kalau biasanya saya menemukan tidak pernah ada orang yang kerja sebagai ART, asisten rumah tangga, duduk semeja makan dengan majikannya. Tapi ini di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengerjakan sesuatu yang jauh dari pemikiran manusia. Raja segala raja, maha kudus, maha suci, duduk setara makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dan itulah yang membuat mereka bersungut-sungut. Karena Yesus juga mengajar di bait Allah. Artinya mereka merasa Yesus itu pun jadi najis. Jadi hal pertama yang mau saya sampaikan hari ini, kebenaran Allah itu mengubah, memulihkan setiap pikiran dan jiwa. Kayak saya katakan tadi, kalau saya tanya soal kebenaran, kita masing-masing semua punya. Karena kita punya kehendak, kita punya pikiran. Makanya kebenaran Allah lah yang dapat menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan pikiran dan jiwa kita. Jadi pengajaran yang benar seperti ayat pertama tadi, pemungut cukai dan orang-orang berdosa, saya mau sampaikan bahwa pengajaran yang benar menghasilkan pengertian dan pemahaman yang benar. Ini garis bawahnya. Pengajaran yang benar menghasilkan pengertian dan pemahaman yang benar juga. Arti pengertian pemahaman itu kan soal pikiran tadi, soal jiwa kita. Tidak mungkin kita bisa memikirkan yang benar sebelum menemukan pengajaran yang benar. Jadi pengajaran yang benar itu menghasilkan
pengertian dan pemahaman yang benar. Dan ini selanjutnya, bukan hanya sekedar pengertian dan pemahaman, tetapi dari pengertian dan pemahaman yang benar itu juga menghasilkan reaksi dan sikap yang benar juga. Jadi tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang benar sebelum jiwanya benar. Dan tidak akan ada jiwa yang benar sebelum jiwa mereka dipenuhi dengan kebenaran. Jadi ini bisa paham yang saya maksud ya. Tidak mungkin seseorang bisa berkata benar, tidak mungkin ada orang bisa bersikap benar sebelum jiwanya benar. Sebelum pikirannya benar, sebelum kehendaknya benar. Dan tidak mungkin ada pikiran yang benar sebelum pikiran atau jiwanya dipenuhi dengan kebenaran. Mungkin ini perlu saya sampaikan lagi, di ibadah Jumat kemarin saya sudah sampaikan. Saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, kami berbicara mengenai soal ini tadi. Karena sedikit saya supaya memperluas ini mengenai keangkuhan. Karena yang sering sekali membuat kita tidak menemukan kebenaran itu karena keangkuhan. Keangkuhan saya katakan bukan soal posisi atau materi. Karena ada orang punya posisi tapi rendah hati, ada orang punya materi tapi rendah hati. Ada juga orang yang tidak punya apa-apa tapi songong. Ada orang sekalipun dia cleaning service tapi songong, belagunya lebih dari CEO-nya. Jadi soal keangkuhan itu bukan soal posisi atau materi, tapi keangkuhan itu soal ego. Soal ego itu tahu apa? Itulah jiwa tadi, pikiran, hendak, perasaan. Dikit-dikit baperan, susah ya. Jadi saya percaya kita adalah orang-orang yang menemukan kebenaran dan dibuahkan kebenaran. Jadi cukup jelas ya, benih yang benar menghasilkan buah yang benar. Itu artinya sederhananya. Tidak akan ada buah yang benar kalau tidak ada benih yang benar. Jadi kai suandu esiturah ikam pagi buah. Itu bahasa Yunani. Bahasa Arab. Apa yang kita tabur itu yang tumbuh. Dan apa yang ketika sesudah dia bertumbuh dia berbuah. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang kekal kalau benih kita fana. Benih yang fana berbuah yang fana. Benih kekekalan berbuah kekekalan juga. Saya tidak akan perpanjang di situ. Ayat kedua, karena kita sudah ahli semua ini, ahli Taurat. Ayat kedua, bagian kedua, ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Bagian kedua, Allah itu mencari dan mengasihi setiap jiwa. Ini harus kalian ketahui. Kalau kita kan akan mencari yang cocok dengan kita, dan kita akan hidup dengan yang cocok dengan kita. Ulangi, kita akan mencari yang cocok dengan kita dan hidup dengan yang cocok dengan kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Allah mencari dan mengasihi setiap jiwa. Artinya setiap jiwa itu tanpa terkecuali, setiap orang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, karena ada orang yang bersungut-sungut tadi, karena mereka merasa Yesus ini sudah salah. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan Yesus ini benar-benar salah, bukan yang salah, najis menurut mereka. Tapi Yesus menjawab dengan ini. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, dan bukan hanya mencari sampai ia menemukannya.
Kita kalau mencari biasanya kalau udah capek balik. Tapi Allah mencari sampai Ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau Ia telah menemukannya, Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Beberapa waktu lalu saya lihat ada foto di posting sama seseorang ketika ada seorang gembala menaruh domba di bahunya. Itu menjelaskan di mana ketika seorang gembala yang mencari domba yang hilang itu, dan ketika yang menemukannya diletakkan di bahunya dengan gembira. Ketika saya melihat foto itu, saya ingat waktu saya masih kecil. Saya suka sekali dibawa oleh, kalau manggil tulang orang Karo itu mama, bukan ibu ya kayak mama kalau Karo. Ya, mama. Setiap kali kami ke ladang dan pulang dari ladang, dia taruh saya di sini. Biasa kayak anak. Kalau laki-laki itu kan orang kita Medan, kalau bawa anak cowok taruh di sini itu, seperti duduk di sebuah singgasana, duduk terhormat karena ditaruh di atas bahu. Dan pernah satu waktu ketika kami pulang dari ladang, dulu saya dibeli cincin emas oleh mama itu juga, jatuh di jalan dan tidak ditemukan. Saya takut karena hadiah yang dia kasih itu jatuh. Tapi ketika saya takut, dalam ketakutan saya, dia tidak bahkan dia berupaya supaya saya seakan-akan tidak tahu, tidak memikirkan apa yang jatuh. Disitulah saya mengerti Bapak Saudara bahwa sering sekali kita yang selalu memikirkan terlalu banyak asumsi kita. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka saling menyalahkan dan berupaya membenarkan diri. Tapi apa yang Allah katakan, Allah tidak bahas masalah. Tapi sering sekali kita selalu mempermasalahkan dan selalu hidup dalam masalah. Yang Allah cari itu mereka. Adam, di manakah engkau? Bukan ditanya, udah kau makan tadi itu kan? Enggak, kalau kita kan merepet. Ibu-ibu biasa punya pengalaman ya. Langsung Allah tidak demikian. Allah mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Dan ketika Allah mencari mereka, bukan berarti Allah tidak mau menyelamatkan mereka, tetapi artinya begini, ketika Allah mencari mereka, sehingga Allah berkarya untuk keselamatan mereka. Jadi ini penting Bapak Saudara, karena kalau kita tidak melihat apa yang dipikirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah, kita akan selalu hidup dengan konsep kita sendiri, sesuai dengan pikiran kita sendiri, sesuai dengan perasaan kita sendiri, sesuai dengan kehendak kita sendiri. Jadi Allah mencari dan mengasihi setiap jiwa, artinya tanpa terkecuali. Tolong sebagai perbandingan tampilkan dulu di dalam Lukas 11 ayat 23. Mungkin waktu lalu sudah kita baca juga, tapi nggak salah saya ulangi kembali. Lukas 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku? Ini Yesus sedang menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Ini Yesus berbicara tegas kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu beda dengan pemungut cukai orang berdosa ketika datang pada Yesus untuk mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Tapi kalau orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu selalu datang untuk cari persoalan aja. Bahkan sampai puncaknya tadi bukan hanya mencari-cari persoalan, bahkan mereka bersungut-sungut.
Makanya Yesus dengan tegas selalu berargumentasi dengan mereka bahwa pikiran mereka, kehendak mereka itu, kebenaran mereka itu adalah manusiawi. Semua di sini manusia, wajar kita manusiawi. Tapi Allah sedang mengajarkan sebuah kebenaran atau sebuah kerajaan, sebuah kehidupan yang berbeda. Bukan soal manusia, karena manusia semua sudah berdosa. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan orang, bahkan menyelamatkan dirinya. Sehingga manusia butuh Allah. Sehingga jiwa manusia butuh kebenaran Allah, bukan kebenaran yang saya pikir, yang saya rasa, yang saya inginkan, yang saya tahu. Bukan demikian lagi. Dan Yesus selalu menyampaikan kebenaran Allah kepada mereka. Bahkan ini tadi pun selalu disampaikan bahwa apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kehendaki. Tolong tampilkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Supaya tidak tahu bahwa siapapun, karena Yesus tadi berkata siapa tidak bersama aku, berarti ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Saya berharap kita semua bersama Yesus, bukan melawan Yesus. Kita semua mengumpulkan bersama Yesus, bukan mencerai mereka. Dan jangan kemanapun kita datang, ujung-ujungnya perpecahan, bukan damai sejahtera. Jadi tolong 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Ini ayat yang sangat memberkati saya waktu saya sekolah Alkitab di Purbasari. Mungkin saya juga sudah pernah sampaikan ketika ada seorang yang bapak yang sakit hampir. Saya dulu nggak segagah ini, maksudnya nggak segemuk ini, kurus sekali. Lebih kurus lagi bapak itu. Bisa saya angkat ke becak. Betapa kurusnya bapak itu, tapi lebih tinggi dia. Kalau aku kan nggak tinggi. Itulah saking kurusnya dia. Dan ayat ini sangat memberkati saya. Kita telah mengenal apa yang kita telah kenal. Bukan hanya mengenal dan percaya akan kasih Allah. Bapak saudara mengenal kasih Allah, Bapak saudara percaya kasih Allah. Itulah Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah mengaruniakannya supaya kita tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kita kenal, yang kita percaya, kasih Allah itu atau Yesus itu, dan dikatakan bukan hanya Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi siapapun di dalam Kristus itu ada di dalam kasih. Jadi kalau kita tidak ada di dalam kasih, berarti kita sedang keluar dari Kristus. Jadi Allah mencari dan mengasihi setiap orang. Berarti kita juga adalah orang-orang yang menjadi berkat, mencari jiwa. Jangan dikit-dikit merasa lebih baik dan merasa lebih pegang kunci pintu surga. Jangan-jangan di luar doang, nggak masuk. Yesuslah yang membuat orang masuk ke dalam surga, bukan saya atau siapapun di sini. Ini saya perlu kasih tahu, saya perlu pertegas. Tidak ada di antara kita ini yang pantas masuk. Kalau bukan karena Yesus, tidak ada yang pantas masuk ke surga di sini. Jadi gak usah merasa lebih rohani, darahnya lebih suci. Jadi siapapun di dalam Kristus itu ada di dalam kasih. Kalau ada orang tidak ada di dalam kasih, dia tidak di dalam kasih, berarti dia tidak di dalam Kristus. Dan tidak ada orang yang ada di surga kalau tidak di dalam Kristus. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan kebenaran itulah yang menyelamatkan, bukan saya. Dan saya berharap dan menjadi doa, kerinduan, kebenaran itulah yang memerdekakan, menyelamatkan, memulihkan kita. Yang terakhir, saya undang pemain musik sebagai kesimpulannya bahwa pikiran dan kehendak Allah ialah keselamatan setiap jiwa.
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Ini orang benar ini bukan orang benar di hadapan Allah, tapi orang benar menurut dirinya sendiri. Lebih dari 99 orang benar yang tidak memerlukan, karena tidak akan ada keselamatan tanpa pertobatan. Jangan memikirkan surga sebelum kita ini dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga. Tapi pikirkanlah surga ketika kau hidup dalam kerajaan surga. Jadi yang Allah kehendaki setiap jiwa itu diselamatkan dan hidup dalam keselamatan. Tolong tampilkan sebagai perbandingan 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Mungkin ini saya perlu baca ya, saya catat di sini. Mungkin supaya kita pelajari lihat. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yaitu kitab suci, firman Allah. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi bahwa orang yang ada di dalam Kristus, orang yang beriman kepada Kristus itu dituntun, diberi hikmat. Ayat 16. Segala tulisan, artinya firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya orang-orang yang di dalam Kristus itu hidup dalam kebenaran. 17 terakhir. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, artinya semua kita yang menjadi milik Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya jiwa yang diubahkan, jiwa yang benar akan hidup dalam kebenaran. Jadi mari Bapak Saudara, biarlah kebenaran Allah itu melawan, memulihkan dan memerdekakan kita. Sudah kita sumbangkan berdiri. Kita satu lagu bencana. Pikiran
kau harus tahu kau adalah pendosa dan kau butuh Tuhan. Kalau kau tidak sadar, kau tidak akan pernah berubah. Jadi saya berharap semua kita punya kesadaran. Sebelum kita berdoa, dulu sering saya pulang ke rumah dalam kondisi tidak antara sadar dan tidak sadar. Bahkan jalan pun saya tidak bisa jalan karena sudah kacau penglihatan saya. Bukan karena apa? Karena pengaruh alkohol dan lain sebagainya. Tapi setiap kali saya nyampe ke rumah, ada seorang ayah, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dan kadang saya tengokin, saya lihatin apanya kerjaan si kawan ini. Rupanya selalu dia mendoakan saya. Sering sekali orang mengintimidasi, berkata bahwa dia sudah selesai. Bahkan saya pun berkata saya sudah selesai. Tapi Papa selalu pegang, saya percaya apa yang Tuhan katakan pada saya. Ketika dia lahir, yang saya terima adalah firman. Ketika dia lahir, yang saya terima Allah beri kepada saya adalah pedang bermata dua. Yang saya tahu pedang bermata dua adalah firman. Mungkin keadaannya, mungkin semua sudah frustasi, tapi saya hanya mau belajar percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang benar. Dan jujur Bapak Saudara, saya pun menyadari bahwa mungkin bukan karena hati yang selalu berdoa, mungkin saya juga sudah harus mati dalam kebinasaan. Mungkin saya tidak sampaikan apa yang saya alami. Kadang istri bilang, melihat tengah malam saya menangis karena saya berdoa. Tapi saya tidak bisa ungkapkan kepada siapapun. Saya hanya ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin kadang dia juga ngeluh. Mungkin Bapak Saudara juga punya keluh. Saya akui keterbatasan saya. Saya hanya belajar berdoa bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya Tuhan bisa berbuat. Saya berharap Bapak Saudara juga mendoakan, melayani siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup. Entah itu anak, entah itu pasangan hidup, entah itu mantu, siapapun. Kalau engkau belum punya hati melayani, engkau tidak punya hati mengasihi, tidak berpikir keselamatan mereka, saya juga meragukan keselamatan. Karena orang-orang yang diselamatkan pasti hidup dalam keselamatan. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita semua. Kasih Tuhan, kebenaran Tuhan mengubah memulihkan kita. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu dalam pikiranku, firman ini adalah firman yang hidup, firman yang Engkau berikan buat kami Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang akan mengubahkan kami Bapa.
menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan, menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati setiap harapan dan cita-citanya, berkati pelayanannya Bapa. Engkau yang tolong Tuhan, apapun kerinduannya di dalam pelayanan ini, kami percaya Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, semua hanya untuk membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Engkau yang berikan dia kesehatan, kekuatan, Engkau cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, kerinduan mereka Engkau yang penuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga besar mereka Tuhan, keluarga besar yang Gembala Sidang kami Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau yang memberkati, Engkau yang tolong, Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Tuhan akhir ibadah kami juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga anak-anak di tempat ini Tuhan, tidak lepas-lepasnya Tuhan dari pertolongan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar warta untuk sepekan. Hari ini ada ibadah sekolah minggu di gereja, nanti jam 4 sore. Semua anak sekolah minggu datang ya ke sini ya, kita dengar firman Tuhan dari kecil ya, semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ibadah keluarga hari Jumat jam 8, nanti untuk tempat dan lainnya akan diinfokan di grup. Ibadah kaum ibu hari Sabtu jam 4 di gereja, atau nanti kalau untuk tempat nanti kita infokan kembali. Ibadah youth tetap di jam 7:30 di gereja. Kemudian ini nanti tanggal minggu depan itu ada WL tamu ya, datang ke tempat ini, nanti akan melayani kita untuk beribadah di tempat ini. Nanti untuk singernya nanti ada Kak Intan, dan setelah ibadah minggu depan nanti kita undang semua WL untuk boleh hadir. Kita bisa sharing bareng gitu ya, supaya kita bisa lebih bertumbuh jadi lebih baik lagi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan untuk perjamuan kudus ya minggu depan nanti ada Tuhan juga yang melayani sama Bapak Salmo. Itu aja. Oh ya, hari ini ada doa pelayan setelah ibadah jam 1 ya. Jam 1 nanti kita berkumpul bersama di tempat ini. Kita sharing dan kita akan membicarakan tentang program-program gereja kita ke depan, apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Itu aja. Udah? Ada lagi? Oke. Oh, ini untuk ketua Natal ya. Ada info lagi? Udah. Apa Bang? Form. Karena kemarin kita sudah bahas mengenai Natal kita tanggal 14 Desember jam 4 sore, dan untuk gathering Jumat Agung Paskah tahun depan. Dan memang kemarin kita sudah ngobrol, Ketua Panitia sempat bertanya bagaimana kita buat ininya. Dan mungkin lagi dibuat formnya, mungkin minggu depan sudah ada ya. Minggu depan mungkin sudah ada formulir untuk janji iman Natal sama data yang bisa ikut gathering di tahun depan. Karena memang masih lama, tapi karena supaya kita bisa buat perhitungannya, ya itu aja. Dan tadi hubungan kalian itu ya itulah karena tubuhnya juga lagi kurang fit. Dan kita sering mendoakan supaya kita semua tetap kuat dan sehat berkati Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Semoga kita berdiri. Kami mampu
Kami bersyukur ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan sudah berkati dan Tuhan setia memberkati kami. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani, apapun yang mereka kerjakan lakukan bagi Tuhan, Engkau yang balas dengan yang terbaik dalam anugerah. Berkati juga setiap kekasih umat-Mu yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengenal mereka. Kuatkan, teguhkan mereka dalam kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu memulihkan, menguatkan, dan terus mengubah setiap kehidupan kami. Sebab itu biarlah setiap pribadi yang hadir hari ini adalah pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, diubahkan, dan mempermuliakan Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, lingkungan, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan, jadikan mereka menjadi garam dan terang, supaya melalui keberadaan mereka sungguh Yesus Allah yang hidup dan dipermuliakan. Pakai setiap kekasih-Mu, pakai setiap keluarga rumah tangga mereka, pakai setiap apapun karunia, baik apapun yang Tuhan percayakan, supaya melalui segala karunia di hidup mereka, mereka menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Tuhan juga melawat dengan anugerah-Mu, supaya di waktu depan kami dapat berbakti bersama, menyembah memuliakan Tuhan. Bahkan berkati Opung Arka yang tadi pulang lebih awal. Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, Engkau kuatkan, berikan dia damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga terus pelayan pekerjaan-Mu di tempat ini, berkati lingkungan kami Metro Cibunar Parung Panjang, bahkan Indonesia diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan jika sebentar kami akhiri ibadah kami, dan ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga yang beserta menyertai kami. Ketika kami sampai di rumah membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kebenaran Allah yang hidup dalam hidup dan keluarga kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menguatkan, menyertai, menuntun kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan setia memelihara, memberkati setiap kita. Terimalah segala anugerah Tuhan di dalam berkat nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.